Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Senin tanggal 27 Mei 2024, tertulis di dalam surat 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Saya bacakan untuk kita demikian. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Tiang jala tukol ni hasitongani, jala tadab balgani hahomion ni hadaulatoni. Nunga gabe patari bana mardaging, dipitori di bagasat toddi, tarida di akka surusuruan, binaritahon tu akka parbegu, hina porseaan di portibion, jala tarhisat di bagasan hasangapon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nas harian kita hari ini mengajak kita untuk semakin bangga sebagai seorang pengikut Kristus dan semakin sungguh-sungguh dalam menyatakan iman kita lewat pelayanan-pelayanan ibadah kita. Ibadah kita harus benar-benar sebagai produk iman, karena di dalamnya ada keagungan rahasia yang tidak akan pernah dapat kita pahami dengan mengandalkan logika. Itulah sebabnya Paulus menguraikan syarat-syarat sebagai penilik jemaat atau diaken atau seorang yang melayani ibadah harus memiliki integritas, kepribadian yang baik, yang dapat menguasai diri, dan tentunya yang hidupnya suci. Tentang syarat-syarat ini, mohon saudara-saudariku berkenan membaca 1 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 12 yang secara sempurna menguraikannya. Ajakan untuk lebih sungguh-sungguh dalam pelayanan dengan integritas, dengan kepribadian yang baik dan kehidupan yang suci itu bukan tanpa alasan. Dan inilah yang disampaikan Paulus dalam nas kita hari ini. Pelayan dan pelayanan yang baik itu dilakukan sebagai penegasan terhadap misteri besar dari iman Kristen yang mencakup kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, dan yang akan datang kembali kedua kalinya kelak. Dalam hal ini ditegaskan tentang keagungan rencana keselamatan Allah yang dinyatakannya melalui Kristus dan dampaknya yang menyeluruh kepada seluruh dunia. Yesus Kristus yang menjadi inti dari iman Kristiani, Dia adalah inkarnasi Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan oleh Roh Kudus yang menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, dan yang kehidupan, kematian, serta kebangkitannya menjadi sebuah kesaksian yang dilihat oleh makhluk surgawi dan diberitakan kepada bangsa-bangsa. Dia adalah misteri iman yang harus kita saksikan bukan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan kita semata, melainkan dengan cara hidup yang kudus yang berkenan kepadanya. Nilai kekudusan inilah yang ditekankan Paulus. Maka sahabatku semua, mari kita terus menghayati misteri ibadah kita yang agung ini. Biarlah kita dipenuhi dengan rasa syukur atas karya penyelamatan Kristus, dan pasti selalu bersemangat dalam melayani Tuhan dengan membagikan kabar baik ini kepada dunia lewat cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.